Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya pada hari Jumaat yang penuh berkah ini, kita akan belajar beberapa doa yang sering dan selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan buku Himpunan 50 Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz susun. Himpunan doa yang akan kita bahas ini yaitu 3 doa adalah bahagian yang ketiga. Ada bahagian pertama 3 doa, ada bahagian kedua juga 3 doa, dan hari ini juga kita akan bahas tentang 3 doa lainnya, yaitu doa yang ke-7, 8, dan 9. Sila lihat muka surat 5 hingga muka surat 7 dari buku ini. Penjelasan yang Ustaz akan sampaikan ini tidak tertera dalam buku. Tapi mengetahui latar belakang setiap doa itu sangat mustahab. Doa yang pertama untuk pagi ini, yaitu doa mohon hidayah dan taqwa. Mohon hidayah dan taqwa. Yang berbunyi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, huda, hidayah. At-tuqa, ketakwaan. Maknanya terus-menerus dalam keadaan takwa. Wal afafa, yakni sifat iffah. Nanti kita jelaskan apa makna iffah. Dan yang keempat yang kita minta adalah ghina, yaitu mencukupi. Lihat footnote di bawah. Kata seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasul, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW sangat selalu membaca doa ini. Dan doa ini dinilai sahih, riwayat Imam Muslim. Okey, kita bahas dulu tentang doa ini. Ustaz pernah ditanya pada tahun yang lalu tentang doa ini. Ustaz telah jawab. Cuma untuk mendapat jawaban yang lengkap, sila dengar penjelasan pada pagi ini.
Ada riwayat yang berkaitan dengan hadis tersebut, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Terjemah harfiahnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, taqwa, ifah dan ghina. Apa maknanya? Komen ulama hadis, hadza du'aul azim. Ini adalah doa yang agung, doa yang hebat, doa yang besar. Syamil li arba'ati matalib azimah. Ia mengandung permohonan terhadap 4 perkara yang sangat besar. Wajalilah, sangat agung. La ghinan anha li ayyi abdin sa'irin ilallahi azza wa jalla. Keempat-empat perkara yang diminta itu, setiap manusia memerlukannya, berhajat kepadanya. Hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapat redha Allah, keempat-empat perkara sangat diperlukan. Apa sebab? Lima fiha min ahammi matalibid dunya wal akhirah. Sebab keempat-empatnya adalah syarat utama untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Fabada'a bisu'alil huda. Dari permintaan tadi diawali dengan mohon hidayah. Wa huwa a'zamu matlubin lil ibad. Itu adalah permohonan yang paling agung bagi setiap insan. Ustaz buat contoh. Kita memohon kepada Allah minima 17 kali dalam sehari, yang tertera di dalam surat Al-Fatihah. 17 kali, sebab ada 17 rakaat salat fardu 5 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Semua kita tahu. Malah bagi muslim-muslimat yang rajin buat salat sunat, yang kesemua rakaat mesti baca Al-Fatihah. Tak mustahil kadang-kadang sampai 30, 40, 50 kali doa itu diulang-ulang. Ia merupakan permintaan yang paling ulung, paling utama bagi insan yang ingin mendapat redha Allah. Li'annal huda huwa talabul hidayah. Huda yaitu meminta hidayah. Wahia kalimatun syamilatun tatanawal kullu ma yanbaghi an yuhtada ilaihi min amri dunya wal akhirah min husnil i'tiqad wa salahul a'mal wal aqwal wal akhlaq. Karena hidayah, bila kita perolehi dari Allah, niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kita diberi iman. Kita dibimbing pada amal-amal yang saleh, sama ada dalam perbuatan atau ucapan. Okey, itu tentang hidayah. Itu permintaan pertama kita.
Allahumma inni as'alukal huda. Huda di sini dengan makna hidayah. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Lalu disusuri dengan tuqa. Tuqa itu sama dengan taqwa. Yaitu minta Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Beri kita taufik untuk buat apa yang Dia suruh dan menjauhi apa yang Dia larang. Seseorang apabila telah mendapat hidayah Allah, apalagi hidayah ke jalan yang lurus. Semua kita tahu tafsiran jalan yang lurus ialah perjalanan Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Sebagaimana yang Allah jelaskan pada ayat 69 surat An-Nisa. Fa'ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kalau sudah dapat hidayah ke jalan yang lurus, dan hidayah jalan yang lurus itu disebut sendiri oleh Allah, ialah perjalanan 4 kelompok tadi. Tentu saja maknanya takwa ini, kita buat suruhan-suruhan Allah macam yang Rasulullah buat, macam yang Abu Bakar buat, macam yang Umar dan Osman buat, Sayyidina Ali buat. Apalagi mereka berempat garanti dijamin masuk syurga. Itu sebabnya setelah mendapat hidayah, kita juga akan minta pada Allah taqwa. Selain buat apa yang dicontohi oleh Rasul dan para sahabat, Khulafaur Rasyidin khasnya, pada masa yang sama, kita juga minta dijauhi dari sifat yang tidak elok. Sebagaimana yang dijauhi oleh para sahabat. Zina, minum arak, berjudi, mengumpat, dan lain-lain jauhi. Itu tuqa, taqwa. Nah, yang ketiga yang kita minta agar Allah bagi, apa dia? Al-afafa. Al-afafa ini makna asalnya iffah. Yaitu sifat yang reda apa saja yang Allah telah bagi. Sebab kita yakin semua ketetapan daripada Allah adalah baik belaka. Minta rezeki, dapat banyak, alhamdulillah. Dapat kurang, dapat sedikit juga, alhamdulillah. Malah lebih daripada itu, andai kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat musibah, dapat ujian, dapat sakit, juga alhamdulillah. Sebab semua ketetapan Allah mesti ada hikmahnya. Kalau ketika sehat, kadang-kadang kita leka ingat pada Allah. Leka mengadakan hubungan silaturahim. Leka baca Quran. Karena dapat nikmat. Tiba-tiba dapat ujian Allah. Dapat sakit. Mula terfikir, ya Allah, mula rencana nak pergi umrah. Mula dengan sakit itu, ya Allah, aku selama ini tidak berbaik-baik dengan ibu bapa, saudara mara. Akhirnya terdorong karena sakit itu untuk silaturahmi. Bukankah itu satu nikmat? Itu yang dimaksudkan dengan afaf. Wal ghina. Ghina maknanya mencukupi.
bukan maknanya kaya. Di antara ghina ini maknanya kita tidak begitu silau melihat kelebihan yang ada pada seseorang. Kita tak jealous. Kita merasa apa yang kita miliki sudah cukup. Dengan kata lain, bila diberi oleh Allah sifat ghina, kita akan menjadi orang yang tidak suka meminta-minta. Kecuali jika perlu saja. Itu makna ghina. Kita ulang sekali lagi. Kata ulama tafsir, permohonan di dalam doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Pendek saja. Dia adalah doa yang sangat selalu diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk doa yang azim, yang agung. Apabila dikabulkan oleh Allah permintaan kita terhadap keempat-empat tadi, besar kemungkinan kita akan bahagia bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia, jiwa akan tenang dengan anugerah ilahi. Di alam barzakh, alam kubur dan di alam akhirat, kita layak mendapat syurga Allah. Berkat daripada hidayah ke jalan yang lurus, taqwa, buat suruhan Allah, buat suruhan Rasul, jauhi larangan Allah, jauhi jalan Rasul. Ditambah pula dengan afaf, kita merasa cukup dengan pemberian Allah, walaupun tidak begitu banyak, sebab yang kita penting, apa yang Allah bagi itu diberkati oleh Allah. Dan terakhir, kita tidak jadi orang yang terlalu keduniaan. Hidup ingin segala-galanya mewah. Rumah mewah, kereta mewah, pakaian mewah, dan. No. Sebab ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Kata Sayyidina Ali, ciri-ciri orang yang bertakwa ada 4. Yang pertama sekali, al-khawfu bil jalil. Al-khawfu bil jalil maknanya punya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-jalil satu di antara al-asma'ul husna. Al-khawfu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, ciri-ciri orang yang bertakwa, al-amal bitanzil. Kita melakukan, kita beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ingat, yang Allah turunkan itu 2. Pada asalnya 1, wahyu. Dan wahyu terbagi 2. Bila wahyu itu yang dibawa oleh malaikat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang makna dan susunan kata-katanya 100% daripada Allah, itu namanya Al-Quran. Tetapi bila wahyu yang datang daripada Allah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk makna sahaja, dan Nabi Muhammad dibenarkan untuk menyusun dengan bahasa baginda sendiri, itu namanya hadis.
Oleh sebab itu, al-amal bitanzil maknanya bila kita beramal, khasnya ketika kita beribadat, mesti ibadat kita bersesuaian dengan kehendak Quran dan sunnah Nabi. Bukan orang yang bertakwa namanya kalau beramal suka-suka hati. Lebih utamakan cakap guru, habib, kiai daripada apa yang diajar oleh Nabi. Bukan, itu bukan orang yang bertakwa. Yang ketiga, syarat untuk jadi insan yang bertakwa wal isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa senantiasa membuat persiapan untuk dijadikan bekal setelah mati. Isti'dad, prepare senantiasa untuk bekal setelah mati di alam kubur atau di alam akhirat. Dan persiapan menghadapi kematian yang paling utama, kata seorang ulama, adalah majlis ilmu. Apa sebab majlis ilmu? Yang sangat menentukan nasibmu di akhirat nanti adalah amalmu, akidahmu. Dan akidah serta amal tak akan sempurna tanpa ilmu. Ilmu. Nah, yang keempat. Yang keempat, wal iqna bil qalil. Merasa puas hati dengan anugerah ilahi, walaupun sedikit. Itu makna iffah tadi. Yang terakhir, iffah tadi. Yaitu tidak tamak. Allah bagi banyak, alhamdulillah. Allah bagi sederhana, alhamdulillah. Allah bagi sedikit, semuanya alhamdulillah. Yes. Nah, sekarang kita berpindah kepada doa yang ke-8. Muka surat 6. Yaitu doa agar Allah tetapkan hati dalam beragama. Yaitu, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang memutar, yang membolak-balikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Coba kita lihat footnote. Hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ini adalah doa yang paling kerap, yang paling selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dia hampir bersamaan dengan hadis yang ke-9. Doa agar senantiasa dalam ketaatan. Yang berbunyi, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Hampir sama maknanya. Ya Allah, Tuhan yang memutarkan hati, yang membolak-balikkan hati, putarkanlah hati-hati kami untuk mentaati. Lihat footnote. Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua hati anak cucu Adam, maknanya semua hati kita umat manusia, berada di antara jari jemari Ar-Rahman.
Asabi'ur Rahman, jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Nah, hati manusia ini dia terletak pada jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Seolah-olah satu hati manusia. Semua manusia punya hati ini dalam genggaman Allah macam satu hati saja. Dia putar balikkan hati manusia sebagaimana dia kehendaki. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey, penjelasan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tentang hadis ini pula Ustaz dapat penjelasan berikut. Apa kata para ulama, yaitu ulama hadis tentang hadis ini? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memutar balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam mentaatimu. Hampir sama dengan ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari dua hadis ini. Pertama sekali, sebagai seorang muslimah, kita perlu memperbanyakkan doa kepada Allah. Karena doa tak ubahnya bagaikan tali yang menghubungkan antara hamba dengan pencipta. Itu sebabnya satu hadis menyebut orang beriman mereka tak ubahnya seperti kuda yang ditambat, yang diikat lehernya lalu ditambat, diikat pula ujungnya tali itu pada suatu tiang. Itu mukmin. Wal kafir, sedangkan orang kafir pula mereka tak ubahnya seperti kuda yang lepas daripada tambatan, yaitu seperti kuda yang tidak ada tali mengikat. Maksudnya, orang-orang yang beriman karena dia bagaikan kuda yang diikat pada tali, kalaupun dia bergerak sekitar sepanjang tali itu saja, maknanya dia patuh dengan ketetapan Allah. Karena ada kaitannya, yaitu tali. Sedangkan orang kafir, tak ubahnya seperti kuda yang lepas dari tambatan. Dia bebas. Betul? Bebas. Dia nak makan apa saja, halal ke haram, tak kisah. Dia nak memuaskan nafsu seks, dia tak kisah dengan siapa saja. Karena tak ada tali. Tali itu maksudnya agama. Itu yang dimaksudkan dengan pengajaran pertama. Muslim perlu memperbanyakkan doa kepada Allah. Karena doa tak ubahnya bagaikan tali yang menghubungkan antara manusia dengan Allah yang Maha Pencipta. Antara doa yang sering dan banyak diucapkan oleh Rasul, yaitu agar Allah tetapkan hati kita di atas agamanya
Allah tetapkan hati kita agar senantiasa taat kepada Allah. Taat dengan makna buat suruhan-suruhan Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikhususkan doa untuk tetapkan hati. Karena jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik. Ingat sabda Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam setiap diri manusia ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok, maka eloklah seluruh tubuh. Bila seketul daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Dan ketahuilah olehmu, seketul daging itulah yang dipanggil dengan hati. Jadi hati adalah sangat mustahak untuk kita perbaiki. Sebab semua pergerakan, tangan mengambil, kaki berjalan, lidah bercakap, telinga mendengar, mata memandang, semuanya adalah atas arahan hati. Kalau hati itu senantiasa ingat pada Allah, dia akan suruh supaya lidah ucap Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kalau hati itu senantiasa ingat pada Allah, bila mendapat laungan azan, dia akan segera memenuhi panggilan ilahi, salat. Kalau hati itu senantiasa ingat pada Allah, dia tidak akan keluar rumah dalam keadaan mendedahkan aurat. Itu maksudnya. Hati. Kalau hati tidak elok, dah mulalah mengumpat, memfitnah, berbohong, bercakap kasar pada orang tua, keluar rumah tak tutup aurat, kaki pergi ke tempat-tempat maksiat, tangan ambil harta orang lain, curi, rasuah. Semua itu sangat tergantung pada hati. Itu sebab kita minta agar Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkan hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Hati. Jadi peranan hati dalam tubuh manusia, dia tak ubahnya bagaikan pemimpin, leader. Semua anggota ini adalah menjadi tenteranya. Kalau hati baik, semua anggota akan jadi baik. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada seorang anak Adam pun, tidak ada seorang manusia pun, melainkan hatinya berada di dalam genggaman atau kekuasaan Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan meluruskan, memberi dia hidayah ke jalan yang lurus. Jika Allah berkehendak, Allah juga boleh sesatkan. Menghidupkan, memberi petunjuk dan memberi kesesatan, semuanya kerja Allah. Tapi ingat ya, itu tidak bermakna Allah zalim. Allah Maha Adil. Makna adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, senantiasa ingin mendapat ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, rajin ikut kelas, majelis ilmu, walaupun secara online, sudah tentulah Allah yang Maha Adil akan beri kita petunjuk. Begitu yang kita harapkan.
Tapi bila dia ajak ke majlis ilmu, tak mau. Dia ajak beramal ikut sunnah Nabi, tak mau. Tak mau, tak mau. Tidakkah namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya jika orang tersebut disesatkan oleh Allah? Allah Maha Adil. Allah bukan bodoh. Allah bijak. Bukti kebijakannya, dia akan letakkan sesuatu, beri sesuatu kepada orang yang layak menerimanya. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua, Ustaz, kita semua termasuk golongan yang pertama yang layak mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan pada masa yang sama kita mohon agar Allah jauhi daripada kesesatan. Tapi yang mustahak, sebagaimana yang Ustaz pernah sebut di dalam Al-Asma'ul Husna, memberi hidayah itu Al-Mu'ti, memberi, termasuk memberi hidayah, ia adalah subutiyah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Masih ingat? Ustaz jelaskan sedikit. Subutiyah maknanya sifat kesempurnaan bagi Allah, memberi hidayah. Diikuti dengan fi'liyah, itu ada kaitan dengan kehendak Allah. Bila Allah tidak bagi, Allah bagi hidayah. Bila Allah tidak bagi, Allah tak bagi. Itu fi'liyah. Tapi ingat, ada sambungannya lagi, ikhtiyariyah. Sifat kesempurnaan memberi hidayah, subutiyah, berdasarkan kehendak Allah, fi'liyah, ada kaitannya dengan ikhtiar manusia. Itu sebab ada sambungan ikhtiyariyah. Mesti ikhtiar. Antara lain ikhtiar ini banyak membaca, banyak mentelaah, banyak hadir majlis ilmu, banyak ke arah kebaikan. Jangan pemalas. Yang kelima, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah. Menurut ilmu akidah, iman boleh bertambah, boleh berkurang. Malah Allah boleh cabut sehingga seseorang yang beriman itu akhirnya murtad. Begitu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebabnya hati ini berbolak-balik. Dia tergantung kepada Allah. Tak balikkan ke bawah ke atas ke, beri hidayah ke, tidak beri hidayah ke. Tapi kita mesti ada usaha. Antara lain usaha itu, dengar ceramah, tazkirah. Oh, macam itu rupanya. Seperti Ustaz baru-baru ini sebut tentang bahaya syirik. Dengan berbuat syirik, amal kita hancur musnah seluruhnya. Dengan berbuat syirik, Allah haramkan orang berbuat syirik dari masuk syurga. Akhirnya kita hati-hati. Tak mau buat syirik. Jangan lupa petang nanti, jam 5:30, kita akan bahas satu bab yang boleh membawa syirik, iaitu tamimah, tangkal azimat. Jam 5:30 petang ini. Dan yang terakhir, yang keenam, Rasulullah doa agar kita memiliki hati yang tetap dan istiqamah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Istiqamah sangat mustahak, yaitu konsisten di atas kebenaran. Itu sebabnya kita diajar supaya berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Sebab itu berilah kami sifat istiqamah.
Bila kita istiqamah konsisten di atas kebenaran, besar kemungkinan kita akan mendapat husnul khatimah. Jadi 3 doa tadi, jangan lupa. Pertama, Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal ghina wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang kedua, Allahumma, doa yang kedua, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang memutar balikkan hati manusia, tetapkan hatiku di atas atau dalam mentaatimu. Dan doa yang ketiga, yaitu ya musarrifal qulub, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang telah memutarkan hati manusia, putarkanlah hati-hati kami ini agar senantiasa taat kepadamu. Ustaz kira itu sedikit penjelasan. Pastikan 9 doa yang telah Ustaz sebutkan pendek-pendek belaka sudah kita hafal semuanya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.